Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa yang membaca astagfirullah, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Sayyibah. Allah menciptakan manusia tidak hanya diberikan segala kemampuan jasmania, melainkan telah dilengkapi juga kekuatan rohania. Termasuk ketika dia berdosa, sejatinya manusia telah diberi kemampuan untuk bangkit dengan bertaubat dan menebusnya dengan kebaikan yang lebih banyak. Hakikat dosa bukanlah bahwa Allah menciptakan dosa lalu, kemudian sebuah ribuan tahun baru terpikir olehnya untuk mengampuni dosa. Tidak seperti itu, akan tetapi bagaimana lalat memiliki dua sayap. Di satu sayapnya terdapat penawar, dan di satu sayap sebelahnya terdapat racun. Demikian pula pada manusia ada dua sayap, satu sayap maksiat dan yang satu lagi sayap penyesalan. Tobat dan istighfar. Tobat merupakan bukti perasaan penyesalan. Ini sudah merupakan kaidah untuk bahwa jika seseorang memukul orang lain, maka sesudahnya ia akan menyesal dan merasa bersalah. Seolah-olah kedua sayapnya mengepak secara bersamaan, yaitu ketika racun beraksi terdapat pula antibodinya. Kini pertanyaannya adalah, mengapa dosa itu dibuat? Mengapa manusia tidak diciptakan saja menjadi satu, suci semua tanpa celah sebagaimana pikiran orang-orang Kristen? Jawabannya adalah, kendati pun ia racun, namun karena terdapat sifat mematahkan di dalamnya, maka ia memiliki fungsi sebagai penawar. Racun juga apabila sudah melalui sebuah proses, maka itu akan berfungsi sebagai obat. Dari racun-racun seperti itu banyak sekali diramu menjadi obat-obatan. Dari suatu kesalahan seseorang dapat belajar sehingga menjadi insan yang lebih kuat, yang lebih awas. Jika tidak ada dosa, maka akan muncul racun yang lain, yaitu racun keangkuhan, yang dapat itu akan menghancurkan manusia. Jadi tobat akan berfungsi menghilangkannya. Tobat akan menghindarkan manusia dari bahaya takabur dan ujub. Bertobat dengan memperbanyak istighfar. Sebagai seorang mukmin, mestilah kita memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Jika satu sayap sudah mengepak, artinya kita telah diperingatkan untuk kembali kepada Allah, meminta ampun, dan selanjutnya memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulanginya dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Jika junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW saja masih beristighfar setidaknya 70 kali sehari, maka apabila kita yang seharusnya melakukan lebih banyak lagi, tobat itu tidak berarti hanya berlaku kepada orang yang pada saat itu melakukan dosa. Tetapi tobat juga berlaku untuk setiap kondisi sebagai penghadap dari potensi dosa yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Ia akan menjadi pelindung, yaitu kita yang mengenali dosa itu sebagai dosa, maka ia akan lebih berhati-hati untuk menjauhi dosa tersebut. Jika kita dengan kesungguhan hati menangis memohon ampunan kepada Allah, maka Allah dengan sifat Ghafurnya akan memaafkan kita.
Seseorang yang terus beristighfar, maka hatinya akan melihat dosa itu sebagai suatu hal yang jijik, dan ia tidak ingin mendekatinya. Secara alami, umat Islam telah tertanam rasa jijik akan daging babi. Padahal ribuan perbuatan lainnya yang kotor tetap saja dilakukan. Jadi hikmahnya adalah Allah telah meletakkan contoh rasa jijik dan rasa tidak suka kepada daging babi. Maka rasa itu jugalah yang harus ditumbuhkan kepada setiap perbuatan dosa. Dan hal itu bisa dilakukan dengan tobat dan memperbanyak istighfar. Jika dalam diri manusia telah tertanam rasa benci pada dosa dan kemudian mengayunkan langkahnya kepada perbaikan diri, maka lama-kelamaan segenap keburukannya akan menjauh. Yakinlah bahwa di dalam tobat terdapat buah-buah yang berlimpah. Ini merupakan sumber mata air dan keberkahan. Pada hakikatnya, para wali dan orang-orang soleh adalah mereka yang bertobat, dan kemudian mereka terus istiqomah dalam tobatnya. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan tobat dan jadikanlah amal itu mendatangkan ridho sang pemilik kita. Ingatlah bahwa hukuman dari kekeliruan akidah kita akan diputuskan di akhirat nanti. Keputusan menjadi orang Hindu atau Kristen atau menjadi orang Islam, tetapi orang yang aniaya, yang bergelimang dosa dan pelanggaran, di dunia ini juga ia akan mendapatkan hukuman. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Kiranya dapat menjadikan kita hamba-hamba yang bertobat dan memperbaiki diri. Allah lebih senang kepada orang yang bertobat daripada orang yang harus menemukan air, orang yang mandul lalu punya anak, dan orang yang tersesat lalu menemukan jalan. Dan barang siapa bertobat kepada Allah dengan tobat yang baik, maka Allah membuat lupa dua malaikat yang mengawasi amal tersebut, Raqib dan Atid. Seluruh anggota badannya dan tempat dalam tanah kubur terdapat kesalahan-kesalahan orang yang tobat dan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Beristighfar pada Tuhanmu, pasti Ia akan mengampuni dosa-dosamu. Demikian tausiah Kultum Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.